Kita berdua aja nih Bang Otong. Kemana nih Resa? Kembali lagi di Midnight. Tepuk tangan lagi dong. Saya duduk sini lagi nih. Iya. Gimana perasaannya? Deg-degan. Kita ganti Resa dulu. Dia mau merayakan Natal dulu. Merry Christmas. Merry Christmas. Untuk Resa dan semua yang merayakan, semoga damai dan sukacita selalu dalam hati. Iya, betul. Habis ini ada apa sih Bang Otong? Kita akan manggil perempuan yang berprestasi. Namanya adalah Emilia Nova. Silakan. Selamat datang. Selamat datang. Emilia Nova ini adalah atlet atletik Indonesia, spesialis lari gawang 100 meter gawang dan sabta lomba heptathlon yang berprestasi di Asian Games 2025. Terlihat ini ada emas dan juga perak. Boleh Ini disentuh? SEA Games Thailand ya, dari Thailand. Thailand ya. Oh ya, SEA Games Thailand. Silakan duduk. Silahkan duduk. Keren banget, Keren. membanggakan nama Thank you Indonesia. ya, udah mengharumkan nama Sama-sama. Indonesia di Iya. Bangkok, Thailand. Ini prestasinya nggak macem-macem nih. Woi. Ternyata macem-macem. Prestasinya banyak. Boleh saya sebutin dulu nih, ini bukan medali pertama di SEA Games ya. Iya. Saya sebutin nih. Nyabak nih. Kita mulai dari 2017 nih ya. Medali perak sabta lomba SEA Games 2017. Wih. 2019 emas 100 meter lari gawang. 2022 SEA Games Hanoi perak lari gawang. Dan terakhir ini medali emas sabta lomba dan juga medali perak 100 meter lari gawang. Wih. Banyak amat ya. Kayak daftar list belanjaan ya Bang Otong. Banyak banget prestasinya. Dan berdasarkan prestasi itu, sekarang dia peringkat 4 Asia. Di nomor sabta lomba. Ini ngomong-ngomong dari tadi sabta lomba tuh apa aja lombanya deh? Ya, jadi itu salah satu nomor di atletik. Dalam 2 hari tanding 7 nomor, jadi ngitung poin gitu. Nanti setelah 7 nomor tuh diakumulasiin poinnya. Nah selama 2 hari, hari pertama itu ada 4 nomor, lari gawang 100 meter, lompat tinggi, tolak peluru 200 meter. Hari kedua lompat jauh, lempar lembing 800 meter gitu. Wih. Bang Otong, kalau ini kan tolak Peluru? peluru. Kalau Bang Otong apa? Ya biasa Tolak bala. Tolak bala. Tolak bala. Banyak Jadi, banget nih. Sabta lomba dulu atau lari gawang dulu spesialisnya nih? Dulu lari gawang. Cuman karena waktu itu persiapan PON 2016, aku sama senior aku, Kak Dede itu lumayan beda jauh. Nah, terus pelatih aku bilang gini dulu, ngapain rebutin emas perak sama Kak Dede gitu kan. Dan marginnya lumayan jauh kan. Terus dia lihat aku berbakat di sabta lomba karena sebelum latihan itu aku udah bisa semuanya. Jadi aku nggak punya bakat speed tapi aku punya bakat motorik karena dari kecil emang udah pecicilan. Kalau boleh tempe nih, pecicilannya ngapain waktu kecil? Udah diikuti lomba aku, atau? Seneng lari, terus seneng manjat-manjat gitu. Wih. Terus umur Laki banget ya? Iya, umur 4 tahun tuh udah belajar badminton, terus sering tanding RT gitu kayak 17-an itu nggak pernah mau kalah, maunya menang terus gitu. Oh, jadi emang doyan olahraga Iya, ya? terus dari kecil tuh nggak pernah minta boneka, mintanya layang-layangan, Tamiya gitu-gitu. Tapi nggak pernah dibeliin. Oh, mau itu dibeliin? Nggak pernah, katanya Tapi tuh- sekarang bisa beli dong. 1 miliar. Makasih Pak Prabowo. Ya nggak apa-apa ya. Terima kasih ya. Gimana nih Emil perasaannya dulu waktu menang di SEA Games 2025 di Thailand? Wah seneng banget karena kan aku udah 2 kali operasi. Terus di umur 30 tahun ini
maksudnya umur yang nggak muda lagi ya. Udah 2 kali operasi tulang belakang. Terus di Kamboja sempat gagal karena ya baru banget operasi. Terus tiba-tiba aku 2025 bisa emas sekaligus rekornas dan ini SEA Games pertama yang aku bisa dapat medali itu 2. Biasanya kan aku SEA Games cuma satu. Ini 2 sekaligus aku di Sabta Lomba rekornas, terus di lari gawang personal best juga walaupun dapat perak tapi personal best gitu. Jadi sempat cedera panjang ya? Wah, cedera parah deh. Cedera apa sih, cedera sempat apa? mau pensiun. Oh iya, kenapa mau pensiun? Jadi kan operasi, jadi aku mau berangkat Olimpik 2021. Ya dapat wildcard sih, cuman dilihat dari prestasi tertinggi lah terakhir. Nah dipilih lah aku. Cuman waktu itu sempat nyesel juga sih kenapa nggak aku cek dari awal gitu. Jadi setelah 6 bulan aku ngerasa kayak kok pinggangnya bermasalah nih. Aku sempat dalam 6 bulan aku 2 kali freeze, jadi aku nggak bisa gerak sama sekali. Itu tahun berapa? 2021. 2021. Habis itu setelah 2 kali freeze baru aku cek ke dokter. Terus dokternya bilang, kamu tulangnya patah, L4 sama L5. Terus ada pergeseran. Lah nggak berasa dok, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, oh iya jadi kamu nggak berasa karena ototnya tuh kuat banget, dia bilang gitu. Jadi kan mungkin secara fisik emang bisa kita bangkit lagi, cuman mental gimana cara titik balik bisa bangkit kayak sekarang lagi nih? Iya, nah operasi pertama waktu itu aku 3 bulan 3 minggu tuh aku tanding pon. Masih tanding pon? Tanding pon. Terus pas aku berangkat ke kan pon di Papua kan, orang-orang tuh pada nanya, Emil di sini jalan-jalan? Enggak, tanding. Lah emang udah sembuh? Belum. Udah, lihat aja besok aku bilang gitu kan. Jadi banyak banget yang nanya aku kayak udah sembuh gitu. Aku dapat emas di pon. Wih. Nggak main-main ya. Padahal baru cedera Tapi tapi emang dapat emas. operasinya belum sempurna waktu itu. Jadi waktu itu cuma pasang baut aja. Pasang baut ya juga lumayan sakit ya. Terus 2022 SEA Games dapat perak. Terus habis itu aku cek lagi X-ray ada pergeseran lagi tulangnya. Habis itu aku bilang sama dokternya, dok, namanya dokter Lutfi Gatam yang operasi aku kan. Dok, aku boleh nggak tanding ke Konya dulu Turki, waktu itu Islamik, baru operasi. Ya udah nggak apa-apa kata dia gitu kan. Habis itu aku berangkat ke Konya dapat medali. Waktu itu di atletik tuh yang mendapat medali cuma 2 orang, aku sama senior aku tolak peluru kan. Pas pulang, dok udah ayo operasi aku bilang gitu kan. Gimana lu menang nggak kemarin? Menang dok. Gila lu udah cacat aja masih juara kata dia. Kayaknya lu bisa ikut Paralympic Games deh, Mil, kata dia. Tapi itu akhirnya bisa sempat kepikiran pensiun kan tadi? Sempat, jadi operasi kedua tuh kayak, kan aku operasi depan belakang kan. Jadi belakang itu ganti baut, jadi baut aku tuh patah. Oh, udah baut kayak yang Asroda ya? Bautnya patah, terus akhirnya diganti yang lebih besar sama dokternya. Terus masukin bantalannya dari depan, bantalan sama pen 6. Nah, cuman operasi keduanya aku ngerasa beda kayak kok kayak kaku banget, kayak lemah banget gitu kan. Cuman ya aku setelah operasi aku ngelakuin latihan sama dokter olahraga. Nah, dokter Maria sama dok Bro, jadi dikuatin tuh ototnya. Nah, aku tuh baru enakan tuh setahun. Tapi cuman emang traumanya agak lama sih. Tapi traumanya itu bakal hilang setelah aku tanding. Oh, jadi tanding. aku tanding, aku ketemu dokter lagi, X-ray hasilnya oke. Ya udah aku pede gitu. Oh nggak apa-apa nih aku pecicilan setahun gitu kan. Udah pecicilan setahun tapi hasil X-ray-nya bagus gitu. Jadi aku setiap habis tanding aku selalu konsul lagi, aku cek lagi gitu. Jadi akunya ngerasa pede gitu. Gitu dong penonton. Dia cedera aja masih berprestasi. Nonton masuk angin izin. lemah. Kita balik ke Bangkok ya kemarin. Iya. Itu 2 nomor ya. Iya. Sabta lomba dan 100 meter gawang. Ini momen comeback atau ada momen khusus nggak yang bikin wah gua harus berprestasi kali ini? Iya lumayan ini ya kayak SEA Games lalu kan aku nggak juara keempat. Itu lumayan kayak sakit hati gitu kan. Biasanya kan SEA Games tuh aku medali gitu. Cuman kemarin tuh aku udah kayak
apa namanya kayak semangat banget gitu, kayak udah latihan capek-capek masa nggak juara gitu. Iya. Ya udah, tapi aku kayak udah tanding lepas aja gitu, nggak mau pikir apa-apa. Terus tau-taunya aku di gawang nggak ditargetin sebenarnya, dapat perak. Terus personal best juga, aku terakhir itu lari di personal best itu di Asian Games 2018. Oke. Terus Di Jakarta ya? Iya, Jakarta. Terus di Sabta Lomba juga sebenarnya dari poin terakhir aku tanding itu aku peringkat ke-3. Nah, terus pelatih aku yakin aku bisa emas gitu. Ya aku kan kalau lihat pelatih yakin ya juga aku juga ya Makin itu pede optimis ya. menurut aku omongan pelatih itu adalah doa gitu kan. Ya udah aku juga jadinya optimis. Nah, terus pas Sabta Lomba pacar aku bilang gini, sayang jangan males ya gitu kan. Sayang jangan males ya Thank you Sasha, thank you. Ada orangnya di sini. walaupun udah dapat medal di gawang jangan males ya di Sabta Lombanya. Oh iya benar-benar aku bilang ya udah aku di Sabta Lomba benar-benar nge-push diri aku gitu kayak bisa nih bisa, akhirnya dapat emas. Dan Vietnam itu sebenarnya targetin emas sama negaranya. Dan aku tuh karena udah off 7 tahun jadi nggak ada yang tahu aku tuh Sabta Lomba. Oh, karena off 7 tahun ya. Iya, off 7 tahun. Ini kan dapat 9 nanti ya rencananya ya. Ini mau bikin kos-kosan lagi atau gimana nih? Karena Emil punya kos-kosan. Iya. Dia tuh bonus ditabung, nggak foya-foya. Nggak kayak penonton. Gope aja beli cilok. Tapi kamu Rencananya dulu mau apa nih? Kok bisa kepikiran bonus-bonus jadi usaha? Kalau sekarang sih belum kepikiran, masih mikir. Cuman kemarin sebelum SEA Games aku sempat nazar, janji kalau aku dapat emas, aku mau bawa keluarga umroh. boleh nggak daftar dari keluarganya? Tiba-tiba jadi keluarga. Ya, insya Allah Januari berangkat berlima sama mama, ayah, ade, sama kakek. Kakek aku 96 tahun. Diajak semua ya sama Diajak keluarga semua, ya. iya. Tapi pas kemarin ikut SEA Games Thailand 2025 ada pressure nggak atau nothing tulus aja deh untuk menjalani rangkaian kegiatan itu? Ada pressure sih kayak harus dapat emas gitu. Cuman akhirnya capek kan kalau misalnya aku mikir harus emas. Jadi aku bilang sama pelatih, udah Kak kita relax aja. Kita pikirin teknik aja gitu. Kalau kita pikirin teknik pasti hasilnya bagus gitu. Kalau kita langsung mikirin hasil pasti ngotot bawaannya gitu kan. Ya udah aku kayak relax aja gitu. Jadi pelatih aku juga nggak terlalu terbebani gitu kan. Ada ritual-ritual gitu nggak sebelum Ada. Ngapain tuh biasanya? Cat rambut, nih rambut. Oh, biar makin pede ya. Iya, cat rambut. Tapi biasa kan aku SEA Games terakhir warnanya pink sama biru. Nah aku ini warnanya blonde, ya kayak emas-emas gitu kan. Harapannya mau dapat emas. Tuh, penonton lo jajan rumah. Next nih, target event apa nih? Ya kalau dipercaya lagi Asian Games tahun depan. Di mana ya tahun depan ya? Di Jepang. Oh, Tokyo ya? Iya kan kemarin kejuaraan Asia 2000 tahun ini lah ya, tahun ini peringkat 3-nya itu cuma 5.600. Dengan hasil SEA Games kemarin, aku kan baru gabung pelatnas tuh sekitar 2 bulan kan. Nah poin aku tuh 5.497. Jadi aku peringkat 4 Asia sekarang. Wih. Kita doakan semoga semua mimpi dan harapan yang lainnya terwujud Amin. ya. Pokoknya harapan terakhir nih. Iya. Apa buat Emil di karir sebagai atlet? Atlet. Atau usai jadi atlet, kepikiran mau jadi apa sih? Kalau misalnya harapan aku tuh, harapan terakhir kan aku 2021 hampir ikut Olimpik tapi nggak jadi karena aku lebih pilih operasi. Ya aku pengen ikut Olimpik 2028 LA. Oh, amin. Iya, terus saya jadi atlet, ya mungkin jadi pengusaha ya tapi lagi pikir usaha apa. Bisa kos-kosan tadi. Kos-kosan, cuman mau ada usaha lagi lah. Cuman kalau sekarang aku udah jadi ASN sih. Oh, udah PNS di Kemenpora? ya? Iya, di Atau Kemenpora. Penonton juga PNS nih. PNS DLM. Panas dalam. Ada nggak harapan atau juga pesan buat atlet yang muda yang saat ini sedang berjuang begitu, Iya. terutama atlet di bidang kamu saat ini? Iya.
Pesannya ya mau jadi juara tuh kan nggak mudah, butuh proses gitu kan. Dan semua orang tuh prosesnya beda-beda. Kayak aku mau juara SEA Games itu butuh waktu 8 tahun latihan. Mau juara Asian Games 9 tahun, mau juara mau emas SEA Games itu sekitar 10 tahun. Terus juga kan setelah juara kepotong cedera gitu. Jadi buat teman-teman yang masih berjuang gitu ya, pertama kuncinya sabar, terus latihan harus konsisten dan yakin sama diri sendiri. Pokoknya kalau kemauan tinggi tuh pasti ya ada jalannya, yang penting konsisten. Dan aku percaya bakat tuh bisa kalah sama orang yang punya kemauan tinggi dan kerja keras terus konsisten gitu. Thank you Emil udah datang sini. Sama-sama. Selamat atas raihan medalinya di Thailand kemarin. Terima kasih. Mana masih tunjukin dong nih. Oh iya. Berat loh ini. Ini Mas asli, nggak oplosan. Kayaknya enggak deh. Enggak lah ya. Thank you ya, semoga cita-cita tercapai. Target Olimpik kita selalu doakan dan dukung Emil Tusiad di Negara Harapan nama bangsa. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.